Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut dengan pengawetan serangga. Kita telah menangkap serangga dan sekarang kita melakukan pengawetan serangga. Jadi tujuan umumnya setelah mengikuti pertemuan ini mahasiswa mampu melakukan pengawetan serangga ya. Ini tujuannya mahasiswa mampu mematikan serangga, mengawetkan serangga, memberi label, kemudian mampu menyimpan serangga yang telah diawetkan. Ini yang akan dibahas di sini pada pertemuan ini adalah cara-cara mematikan serangga, cara pengawetan, kemudian cara penyimpanan. Nah, ini mematikan serangga. Jadi cara yang paling baik umum untuk mematikan serangga adalah dengan menggunakan kloroform. Jadi kalau manusia dikekep dengan kloroform itu bisa pingsan. Nah, pada dosis tertentu bisa juga mati. Tapi kalau nyamuk serangga ya dia bisa dimatikan dengan kloroform. Ya, bisa juga menggunakan ether atau cyanide. Tapi kalau pakai cyanide atau cyanida ini beresiko akan terkena tangan kita ya, kita tidak tahu udah bersih apa enggak, lalu kita pulang makan kue atau apa ya, kalau misal ada sedikit saja 0, sekian aja cyanida itu bisa mengakibatkan keracunan pada kita, pada manusia, bahkan bisa menyebabkan kematian. Jadi pemakaian cyanida ini tidak dianjurkan ya. Nah, mematikan serangga caranya adalah dengan meneteskan sedikit larutan kloroform pada kapas, lalu kapas tersebut diletakkan pada tutup botol atau paper cup di tempat penyimpanan serangganya. Jadi jangan salah ya. Ada beberapa mahasiswa yang melakukan kesalahan, dia taruh kloroform itu di kapas, kemudian kapasnya dimasukkan ke dalam paper cup yang ada serangganya ya. Kalau serangganya keras sih nggak masalah, kalau serangganya lembut seperti nyamuk, kupu-kupu dan sebagainya itu nanti dia melekat di kapas itu gitu. Jadi akan merusak dari struktur badannya serangga itu ya. Jadi cukup ditaruh di tutup botolnya saja. Kemudian mematikan serangga atau larva. Nah, ini larva biasanya kita kalau di lab itu kita mengamati larva nyamuk ya. Kalau bahasa awamnya jentik-jentik. Nah, jadi umumnya larva sebelum dimatikan dibiarkan terlebih dahulu selama 24 jam. Jadi di slide yang pertama tadi kalau kita survei, kita juga ada centong itu kita untuk mengambil larva atau jentik ya di sungai atau di kubangan-kubangan air ya. Nah, itu larva itu kita puasakan dulu atau dibiarkan terlebih dahulu 24 jam agar kotoran dan perutnya menjadi bersih. Jadi dia tidak ada makan. Jadi kalau pada saat kita sudah puasakan, nanti untuk kita amati di bawah mikroskop tuh bagus. Kalau enggak, kalau kita langsung itu biasanya hitam gitu. Jadi agak sulit untuk diamati. Ya. Jadi dibiarkan dulu 24 jam. Nah, untuk mematikan larva digunakan air panas 60 sampai 70 derajat Celcius. Jadi kita ambil larvanya dengan pipet ya. Larvanya sudah ada di wadah. Lalu kita ambil dengan pipet tetes, kemudian kita masukkan ke dalam air panas tadi, ya. Kalau yang muslim jangan lupa membaca basmalah, ya. Bismillahirrahmanirrahim baru masukkan, ya, karena setiap binatang juga berzikir, ya, mereka berzikir pada Allah. Jadi etikanya kita harus membaca basmalah sebelum membunuh binatang. Nah, tujuannya untuk mencegah terjadinya pengkerutan pada tubuh larva dan mencegah terjadinya perubahan. Ya. Kita lanjut. Tujuannya untuk mencegah terjadinya pengerutan pada tubuh larva dan mencegah terjadinya perubahan warna menjadi gelap. Karena hilangnya enzim yang dapat mengubah protein menjadi tirosin dan tirosin menjadi melanin. Ini melanin
hitam. Jadi tujuan tadi ya, tujuan tadi pemberian pendiaman 24 jam dan memasukkan larva pada air panas. Kalau dia ada pigmen melaninnya, dia jadi hitam, dia sehingga tidak bisa diamati ya larvanya. Nah, ini kita masuk ke pengawetan serangga. Ada beberapa cara pengawetan serangga yang sering digunakan. Setelah dimatikan, maka serangga harus dibentuk sedemikian rupa sehingga semua bagian tubuh serangga dapat dilihat pada saat identifikasi. Ya. Cara pengawetan serangga itu kita ditusuk dulu dengan jarum serangga, kemudian direndam dengan cairan pengawet. Ini untuk serangga-serangga yang besar ya. Kalau untuk nyamuk, wabil khusus nyamuk nggak perlu direndam gitu. Dia cukup dengan penambahan kapur barus ya atau kampers pada kotak pengawetannya ya. Kalau nyamuk. Nah, ya. Tapi yang direndam dengan cairan pengawet ini serangga yang lebih besar. Bisa mulai dari lalat, kecoa, kupu-kupu dan sebagainya. Nah, kemudian dibuat sediaan preparatnya. Diawetkan dalam fiberglass, kemudian difoto. Nah. Nah, ini cara pengawetan serangga yang ditusuk dengan jarum pada punggung ya, dari punggung ke perut. Ya, diperuntukkan bagi serangga dengan ukuran besar dan berkulit keras. Nah, ini jadi beda-beda ya peruntukannya, yang tusukan dari punggung ke perut. Nah, ini ya. Nah, ini gini. Ini untuk belalang. Nah, ya. Untuk kumbang gitu ya. Lanjut. Nah, ini. Nah, ini laba-laba. Nah, ini untuk nyamuk. Nyamuk itu ada biasanya juga tidak ditusuk ya, nyamuk itu. Ya, tetapi dilekatkan di ujung daripada kertas. Nah, kita lanjut cara pengawetan serangga ditusuk dengan jarum tadi, ditusuk di bagian samping lateral ya. Diperuntukkan bagi nyamuk-nyamuk yang tanda-tanda atau ciri-ciri tubuhnya banyak terdapat di bagian punggung dan skeletum supaya nampak gitu ya. Kemudian ada yang menggunakan points, menggunakan kertas tebal yang dibentuk seperti segitiga ya. Caranya di samping kiri nyamuk direkatkan dengan poin. Ya, lambung nyamuk kanan direkatkan pada ujung poin yang sudah dibengkokkan. Jadi kertas karton yang tebal itu dibentuk segitiga, kemudian di ujung dari segitiganya itu yang lancip kita biasanya pakai kutek ya, pakai kutek lalu kita letakkan nyamuknya ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi benar-benar diletakkan pada dadanya ya. Nyamuk itu pada dadanya. Ini gambarnya kurang jelas ya. Ya, pada dadanya sehingga kakinya ke kanan dan ke kiri nampak, kemudian kepalanya ke sebelah sana, bagian dorsalnya juga sayapnya ada di atas gitu. Sehingga semua nanti bisa diamati dari nyamuk tersebut. Nah, ini direndam dengan cairan pengawet. Untuk larva serangga atau serangga berkulit lunak, cairan pengawet yang bisa digunakan adalah alkohol ya, 70-75% atau bisa juga dengan formalin 5-10%. Tapi pengalaman untuk yang pakai formalin itu dia direndam sepanjang masa gitu. Nanti kalau kita cuma rendam beberapa saat lalu kita angkat dan kita awet, itu dia nanti lama-lama akan mengeras kayak kerupuk gitu ya. Jadi nanti hancur sendiri. Nah, itu menurut
pengaman kalau pakai formalin. Jadi binatang-binatang atau serangga yang pakai formalin ini kita biasanya memang untuk rendam untuk sepanjang lama gitu ya. Misalnya ulat kaki seribu, kalian pernah nggak lihat ulat kaki seribu ukurannya jari tengah orang dewasa yang gendut? Nah itu biasanya dimasukkan ke dalam cairan formalin. Tapi untuk yang biasa saja hanya untuk pakai alkohol. Kayak alkohol itu tujuannya supaya bakteri-bakteri yang ada di dalam tubuh serangga itu mati sehingga tidak ada pembusukan di situ. Tapi di kotak serangganya juga nanti akan diberi kampers atau kapur barus. Nah, ini untuk pengawetan serangga atau dibuat sediaan atau preparat ya. Jadi pengawetannya digunakan barlis ya. Barlis atau kalau di lab Kesling itu biasanya pakai balsam Kanada atau Kanada balsam ya. Kanada balsam. Nah, ini untuk biasanya untuk preparat-preparat serangga kecil ya atau larva. Nah, jadi di sini ada objek gelas. Nah, kemudian nanti ditempel di sini di bagian ini karena ada balsamnya, kemudian baru diletakkan serangganya, baru ditutup dengan kaca penutup atau cover glass. Nah, di sini kanan kirinya jangan lupa labelnya. Dia didapat di mana, tanggal berapa, kemudian hasil pengamatannya ini nih berupa apa serangganya gitu. Ya. Lalu nanti diletakkan pada kotak preparat atau kotak untuk pengawetannya. Nah, ini ada juga pengawetan dengan fiberglass ya. Biasanya dibuat dengan untuk cindera mata ya, hampir semua serangga dapat diawetkan dalam fiberglass. Nah, kemudian pengawetan serangga dalam bentuk foto hasilnya yang sangat tergantung pada kualitas kamera yang digunakan. Ya. Kemudian pemberian label. Pemberian label ini untuk koleksi nyamuk ada 2 ya, label yang dibuat. Label 1 di bawah nyamuk membuat lokasi penangkapan. Label kedua membuat nama spesies dan nama orang yang melakukan identifikasi. Ya, jadi jangan lupa dilabelin. Kalau enggak dilabelin nanti seminggu kemudian kita udah lupa. Ini nyamuk apa? Kemudian dia didapat di mana? Nah, kemudian penyimpanan serangga itu ada di dalam tabung gelas atau disimpan dalam kotak serangga. Ya. Nah, ini disimpan dalam kotak serangga. Jadi kotak serangga ini sederhana sekali ya, kita bisa buat dari kotak sepatu ya, kotak sepatu, kemudian tutupnya nanti dilubangi atasnya, kemudian diganti dengan plastik ya, dengan plastik. Jadi nanti bisa ditutup di bagian ini serangganya ya. Nah, disimpan dalam kotak serangga seperti ini gitu ya. Sebenarnya kalau kita bertemu itu kita saya selalu tugaskan anak-anak entomologi itu buat kotak serangga, kemudian mengisi serangganya di dalam. Tapi itu per kelompok. Kalian sudah kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah kalian sudah, tapi belum dikumpulkan nih. Mana ya cara ngumpulinnya? Nah, oke. Begitu materi hari ini. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Tetap semangat belajar, tetap semangat berbuat baik, wabil khusus kepada kedua orang tua, keluarga, dan tetangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.